Kalau istilah yang dipakai oplos itu konotasi biasanya negatif. Ya. Tapi di dalam perberasan itu memang harus dicampur. Ya, karena teman-teman di perberasan itu mencampur itu ya memang bagian dari bisnis itu. Misalnya mencampur beras kepala tadi dengan yang broken rice 15%. Ya itulah beras premium. Itu lumrah, tidak melanggar aturan. Memang. Tapi pencampuran tadi tidak menurunkan kualitas yang definisi premium tersebut kan? Ya enggak, harus diingat ya. Broken rice di Amerika lebih mahal dibanding yang beras kepala. Oplos perusahaan besar lagi ya. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Kalau 10 tahun kan 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan 500 triliun ini kerugian. Oplosan bukan istilah baru di negeri ini. Hampir semua produk yang menyangkut kebutuhan masyarakat marak kasus oplosan. Terbaru, beras premium jadi ladang kecurangan. Lebih dari 200 merek beras premium diduga dioplos dengan beras curah. Siapa yang harus bertanggung jawab? Lagi-lagi rakyat yang kena getahnya. Bersama saya Davi Pratama, pemirsa, inilah interupsi beras premium dioplos, warga boncos. Ya pemirsa, saya tidak sendirian malam hari ini. Saya sudah ditemani oleh 4 orang narasumber di studio. Yang pertama, saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Pak Arief Setioadi, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam Pak Arief. Malam. Terima kasih, di tengah kesibukannya nih tentang tema kita hari ini, beras oplosan, sudah mau mampir. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian ada juga Pak Tengku Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bang Nasrullah? Alhamdulillah baik. Baik ya? Luar biasa. Kemudian saya juga kedatangan tamu Profesor Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB University. Selamat malam, Prof. Selamat malam Mas. Terima kasih sudah hadir. Dan yang terakhir narasumber kita adalah Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI. Selamat malam, Mas Rio. Selamat malam Mas Dev. Apa kabar? Baik. Baik selalu. Oke, baik. Saya langsung saja bahas tentang tema kita malam hari ini. Beras dioplos, apakah rakyat yang boncos? Saya pertama, karena ada Pak Arief, silakan. Pak Arief, sebenarnya Anda melihat beras dioplos ini seperti apa? Yang pertama Mas Davi, kalau istilah oplos itu berarti konotasinya lebih negatif. Ya. Misal harga minyak 15.000, kemudian ada yang 8.000, kemudian dioplos, dijualnya 15.000, gitu ya. Nah, kalau istilah yang dipakai oplos itu konotasi biasanya negatif. Ya. Tapi di dalam perberasan itu memang harus dicampur. Ya, karena dalam teknologi modern perberasan itu biasanya ada beras kepala. Beras kepala itu beras yang utuh ya. Kemudian ada beras pecahan ya, kita bilangnya broken rice gitu ya. Sehingga dalam persyaratan mutu, Badan Pangan Nasional memiliki peraturan Badan nomor 2 tahun 2023 mengenai persyaratan beras premium, medium, submedium. Nah, berangkat dari situ, kalau Mas Davi lihat di packaging itu biasanya akan ditulis beras premium. Ya. Ya, beras premium itu berarti harus ikut kadar air 14%, kemudian memiliki derajat sosok tingkat keputihan itu 95%, broken rice-nya maksimum 15% dan lain-lain. Ya, itu kategori beras premium. Sedangkan yang disampaikan Pak Menteri Pertanian dalam 2 minggu lalu, ya, ada Satgas Pangan, ada Kejaksaan, dan kebetulan saya juga ada di situ gitu ya.
Beliau mengambil lebih dari 200 sampel merek ya. Kemudian diuji di lab dan disampaikan tidak memenuhi kriteria mutu beras premium tapi brandnya premium. Satu. Yang kedua, timbangannya ya menurut beliau itu dan timnya itu ada tidak sesuai timbangan. Jadi beratnya kurang. Oke. Nah, kemudian pada waktu itu beliau menyampaikan ini harusnya tindak aja gitu. Kemudian diserahkanlah hasil labnya, laporan itu kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Ini ceritanya nih. Ya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau dan kepada Satgas Pangan, berilah kesempatan 14 hari gitu kan, Ya. untuk memperbaiki bila memang ada tidak kesesuaian. Misalnya kalau timbangan kan harus ditera gitu ya. Kemudian kualitas mutu seperti ini, kalau brokernya harusnya 15, brokernya misalnya 30 ekstrim ya. 14 hari untuk apa Pak? Untuk Ya untuk apa? Kalau clearance ada yang tidak sesuai spek, Oke. ya. Kemudian di pabrik settingannya kalau memang ada yang tidak pas dibuat seperti dengan kriteria mutu gitu kan. Nah, terus diberilah kesempatan ya udah selama 2 minggu ya. Jadi ini udah 2 minggu ceritanya. Kemudian disampaikan bahwa hari ini saya rasa sudah harus sudah mulai diundang, kemudian dimintain penjelasan sampai di mana sih, mulai dari penerimaan gabah sampai dengan jadinya beras. produsen-produsen ini? Iya, produsen-produsen yang ada di situ gitu. Sampai hari ini bagaimana update-nya Pak? Ya itu kan ada di teman-teman Satgas Pangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi kalau Badan Pangan kan meregulasi, kemudian informasi yang Anda dapat? Yang kita dapat hari ini beras di supermarket turun Rp200 per kilo. Ya. Kemudian kalau satu packaging 5 kilo berarti Rp1.000. Yang beras premium tadi? Beras premium tadi. Ya itu adalah salah satu itikat untuk menurunkan harga ya sesuai sama speknya. Ya, tapi kita sebenarnya inginnya apa yang ada di label itu ya itu harus di-deliver gitu ya. Nggak ada tujuan lain. Jadi kalau memang di packaging itu misalnya menyebutkan premium ya berasnya premium. Kan ini juga sama kejadiannya dengan minyak goreng lalu. Minyak kita itu harusnya 15.700, kemudian 1 liter begitu dicek timbangannya nggak pas gitu ya. Nah ini sebenarnya ada tera ya, dan di Kementerian Perdagangan itu ada metrologi ya, itu ada kewajiban setiap setahun itu harus ditera. Yang satu lagi nanti teman YLKI Mas Rio juga bisa sampaikan. Artinya barang yang didapatkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan definisi yang tertera di bungkusannya begitu ya. Ini masyarakat awam kan melihatnya seperti itu Pak. Benar. Baik, sebelum kita lanjut, Mas Sasi, boleh saya sedikit silakan. ke Pak Arief? Silakan. Pak Arief, mohon maaf ini pertanyaan saya ini bukan berarti saya ingin benturkan Mas Arief dengan Pak Menteri. Tapi kelihatannya ada perbedaan terminologi yang digunakan oleh Pak Menteri dengan yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Jadi kalau menurut Mas Arief ini bukan oplos ya, tapi Pak Menteri menggunakan istilah oplos. Nah, apakah sebenarnya ini yang sebenarnya terjadi memang bukan oplos? Apa bagaimana sih masyarakat ini kita harus berikan pencerahan, Mas? Karena konotasi oplos itu memberikan makna seolah dicampur sedemikian rupa seperti baru-baru ini kita alami bensin, bahan bakar ya. Aduh, ngeri benar kayak hidup di Indonesia ini. Walaupun segeri apapun saya tidak akan pernah pergi dari Indonesia, tetap saya merasa ngeri ini harus kita barangkali atasi, di mindset masyarakat ketika mendengar kata oplosan adalah mencampur. Mencampur. Apakah perlu mungkin aparatur pemerintah hati-hati dalam menggunakan istilah, kalau istilah oplos itu keliru gitu. Definisinya seperti apa? Silakan. Iya. Mengoplos, mencampur, makanya saya tadi di awal saya sampaikan kalau oplos tuh konotasinya kan negatif gitu. Padahal kalau teman-teman di perberasan itu mencampur itu ya memang bagian dari bisnis itu. Misalnya mencampur beras kepala tadi dengan yang broken rice 15%. Ya itulah beras premium. Itu lumrah, tidak melanggar aturan. Memang begitu. Nanti tidak ada aturan yang dilanggar artinya di situ ya. Ya enggak, melanggar itu pada saat kalau broken rice-nya itu harusnya 15 menjadi 30. Nah, itu melanggar. Nah, kemudian oplos yang satu lagi ini begini mungkin Pak Nas. Jadi kita itu ada beras untuk stabilisasi.
namanya beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ya. Ini tuh harusnya dijual 5 kilo, ya, langsung sampai ke customer, ya. Tidak boleh tuh dibuka, kemudian dicampur lagi, ya, karena ini ada subsidi pemerintah di situ. Itu fungsinya untuk stabilisasi, 1, 2 memang untuk memberikan kepada masyarakat luas, ya, supaya bisa membeli dengan harga beras medium 12.500. Oke. Kalau 12.500 ini kemudian dibuka, kemudian digabung dengan yang harganya 15.000, nah itu maksudnya mungkin itu oplos. Tapi gini Pak, apakah benar ada kualitas yang menurun, yang seharusnya sekian kualitasnya jadi turun, dan apakah benar ada permainan timbangan? Itu benar-benar terjadi atau mungkin Pak Menteri hanya berhalusinasi itu? Apa benar itu ada terjadi Pak? Artinya laporan itu kan diberikan secara tertutup kepada Kementerian Pertanian, memberikan kepada Satgas Pangan, dan satu lagi kepada Kejaksaan. Ya itu tertutup Pak. Jadi amplopnya ada di situ, kemudian dengan uji labnya gitu. Tapi itu yang sehingga dari dasar itu maka diundang beberapa teman-teman. Oke, baik. Saya sekarang ke Mas Rio deh. Nah, apa yang dijelaskan oleh Pak Arif tadi ini mungkin tidak terinfo kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak teliti, kemudian barangkali dibungkusnya tertera informasi yang berbeda. Tanggapan Anda? Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Arif, saya pikir bagaimana sebenarnya masyarakat ini literasi standarnya masih belum tahu. Ini kan sebenarnya pemerintah membuat standar, jadi itu yang di tingkat pelaku usaha, untuk pelaku usaha. Tapi sebenarnya dari kami sebagai konsumen nggak tahu standar itu buat apa sih, dan juga ukuran standar itu apa. Sehingga yang kami beli di pasaran itu, ya kami tahu itu beras yang sudah sesuai, aman. Dan itu harusnya tugas negara untuk menjamin bahwa semua barang yang beredar di pasaran beras ini aman dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh sebab itu saya pikir Pak Arif ke depan di Bappenas maupun Kementerian Pertanian ya harus diukur bagaimana sebenarnya tingkat literasi konsumen soal pangan, indeks soal pangan itu juga ada, harusnya ke depan bisa diukur. Yang kedua, bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha. Jadi ini menjadi linear. Dan juga yang terakhir ada sistem penegakan hukum. Sistem yang kita bangun, kemarin minyak kita, soal minyak, sekarang beras, besok soal apa? Gitu. Ini yang perlu bagaimana sikap kami sebagai konsumen, jangan sampai kami sebagai konsumen sangat harga diri kami diinjak-injak soal ini. Dan ini harus diperbaiki ke depan. Karena apa? Beras ini bukan barang yang sekunder, ini barang pokok yang kalau konsumen beli bukan cuma sekali, tapi continue. Gitu. Dan ini siapa yang dijamin oleh kami sebagai konsumen? Kita beli beras di pasaran, siapa yang bisa menjamin beras itu sesuai dengan kualitas dan standar? Yang tahu adalah pemerintah, karena kami sebagai konsumen, kita nggak tahu. Ketika kami tahu beras standar atau tidak, maka kita harus menguji lab secara mandiri. Gitu. Ya, kami sebagai konsumen nggak ada kemampuan itu. Siapa yang punya adalah dari sisi pemerintah. Oleh sebab itu saya pikir dari ke depan sistem penegakan hukum yang kita bangun. Yang kedua adalah dari di sisi literasi konsumen, dan terakhir di sisi menengah dari sisi pelaku usaha, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan undang-undang seperti apa. Jadi semua sistem ini terbangun dengan baik dari sisi pemerintah, dari sisi pelaku usaha, dan terakhir dari konsumen. Artinya semua masyarakat semua bisa melakukan pengawasan dengan baik. Yang kedua, bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat yang harus dibangun lebih baik. Nah, ketika konsumen menemukan beras yang tidak sesuai dengan standar, sebenarnya konsumen harus mengadu kemana? Ini yang nggak tahu dari kami sebagai konsumen. Bagaimana kami mengetahui bahwa beras yang beredar di pasaran adalah beras yang standar? Kalau misalkan kami menemukan beras itu tidak standar, maka kami harus kemana mengadu? Nah, negara harus hadir untuk memfasilitasi konsumen, memberi layanan pengaduan maupun juga memfasilitasi. Bukankah di dalam bungkus beras itu juga ada nomor yang bisa tertera dan diakses, nomor layanan konsumen untuk pengaduan dan lain sebagainya? Nah, itu apakah konsumen tahu semua soal itu? Kalau tadi beras kualitas standar dan sebagainya, kami tahu hanya beras yang di pasaran yang beredar di masyarakat, ya dianggap kami sudah mengetahui bahwa beras yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar. Nah, kalau secara kualitas tadi, membuktikan kualitas beras standar atau tidak harus uji lab. Kalau yang bisa dilihat secara mata hanya harga maupun juga secara kuantitas. Oke, baik. Baik, bagaimana sebenarnya mekanismenya? Saya ke Prof. Andreas. Prof. Andreas, tadi ada istilah mencampur beras. Sebenarnya apa definisi yang harus diketahui masyarakat? Gini ya, saya kira pemerintah sebaiknya menggunakan diksi yang lebih tepat. Diksi yang sekarang ini yang ada yang disampaikan oleh pemerintah oplosan. Oplosan betul tadi yang disampaikan oleh Mas Arief itu berkonotasi negatif ya.
Karena kalau kita lihat misalnya minuman oplosan kan menyebabkan, jadi ada diksi tersebut kemudian di dalam pikiran masyarakat bahwa beras ini berbahaya, bahwa beras ini ada sesuatu yang di sana. Jadi itu yang berbahaya penggunaan diksi oplosan. Padahal yang namanya oplosan atau yang lebih tepatnya adalah mencampur beras, blending, itu hal yang sangat biasa. Oke. Hampir semua beras di dunia ini kalau ketika sudah sampai di konsumen itu blending. Itu dicampur. Kenapa dicampur? Ada beberapa hal. Misalnya kami di Jaringan Tani, saya di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami ada di 125 kabupaten saat ini kepengurusannya. Kami juga melalui koperasi AB2TI, kami memiliki penggilingan beras di Indramayu yang diresmikan oleh Mas Arief dan Pak Teten Mas Duki saat itu kan. Dan di situ kalau kita lihat dalam prosesnya Mas, kalau gabah masuk, itu kemudian keluar di medium saja, itu brokennya less than 5%, kurang dari 5%. Lalu kemudian keluar premium juga kurang dari 5%. Nah padahal persyaratan pemerintah itu kalau premium 15% brokennya. Nah sehingga kemudian apa yang dilakukan ya kemudian dicampur dengan menir, dicampur dengan broken, itu sebagai salah satu. Tapi yang pencampuran tadi tidak menurunkan kualitas yang definisi premium tersebut kan? Ya enggak, harus diingat ya, broken rice di Amerika lebih mahal dibanding yang beras kepala. Jadi dari sisi itu tidak ada masalah. Lalu hal yang kedua yang penting juga di masyarakat itu mereka menginginkan beras dengan tertentu. Misalnya, kalaupun masyarakat tertentu berasnya perak, kemudian ini harus dicampur dengan pulen sehingga menghasilkan beras sesuai selera masyarakat. Dalam arti itu. Lalu yang ketiga sudah barang tentu yang juga sangat penting, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Arief, kalau misal terjadi misalnya perusahaan kemudian mencampur berasnya dengan katakanlah beras bulog yang sudah rusak atau apa, ya itu memang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan itu kan. Tapi kalau istilah mencampur, blending itu hal yang wajar. Untuk itu pemerintah mestinya menggunakan diksi yang lebih tepat. Diksi yang lebih tepat, saya garis bawahi. Berhenti sampai di situ, saya ke Pak Nasrullah. Bagaimana dari sisi pidana melihat pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah tercium? Jangan dijawab dulu Pak Nasrullah. Setelah jeda kita akan kembali. Pemirsa Interupsi segera kembali. Tetaplah bersama kami.